Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 6 sekalian? Mudah-mudahan senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku kelas 6 yang berbahagia, hari ini Pak Guru membuat video pembahasan kisi-kisi ujian sekolah muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum pembelajaran ini dan pembahasan ini kita mulai, seperti biasa, mari kita berdoa dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 6 yang berbahagia, mari kita perhatikan kisi-kisi ujian sekolah muatan pelajaran ilmu pengetahuan IPA. Nomor 1 pada kisi-kisi tersebut ada pernyataan disajikan gambar hewan atau tumbuhan. Namun nanti prakteknya kita ambil gambar tumbuhan saja. Disediakan gambar tumbuhan, kemudian anak-anak mencocokkan gambar tersebut dengan fungsinya. Cukup jelas ya? Pembahasan nomor 1. Kalau di situ kita lihat dari kisi-kisinya, indikatornya, disediakan tumbuhan, kemudian beberapa bagian organ dari tumbuhan tersebut. Tumbuhan ada 6 organ. Yang pertama di situ adalah akar, yang kedua batang, yang ketiga daun, bunga, buah, dan biji. Akar memiliki fungsi menyerap sari-sari makanan dan air masuk melalui pembuluh tumbuhan ke dalam tubuh tumbuhan dan disebarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian yang kedua, batang. Batang itu fungsinya adalah menopang tubuh tumbuhan, di mana di dalam batang itu ada 2 pembuluh tumbuhan, yaitu pembuluh xilem dan pembuluh floem. Yang ketiga, daun. Daun itu fungsinya adalah dapur tumbuhan, yaitu tempatnya fotosintesis atau disebut dengan fotosintesa. Kemudian yang bagian yang keempat itu adalah bunga. Bunga itu, di dalam bunga itu terdapat 2 kelamin dari tubuh tumbuhan, di mana 2 kelamin itu nantinya akan melakukan penyerbukan dan hasil akhir dari penyerbukan itu adalah biji. Kemudian bagian yang kelima itu adalah buah. Buah itu sebenarnya adalah tempat menyimpan biji, di mana di dalam buah itu ada daging buah dan di dalam buah itu terdapat biji. Biji itu fungsinya adalah meregenerasi tumbuhan tersebut. Itu pada nomor 1. Jadi anak-anak akan disediakan organ-organnya, kemudian dicocokkan fungsi-fungsinya. Pada indikator yang kedua atau kisi-kisi yang kedua, peserta didik dapat mengklasifikasikan sendi yang terdapat pada sistem gerak manusia dengan benar. Oke. Jadi disajikan sendinya, pernyataan sendinya. Kemudian anak-anak mencocokkan apakah ini masuk sendi putar, sendi engsel, sendi plana, dan seterusnya. Jadi Pak Guru perlihatkan pada layar di mana sendi putar itu tempatnya di pangkal leher, bagian bawah kepala. Makanya kepala itu bisa diputar ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke samping, karena di situ terdapat sendi yang namanya sendi putar. Kemudian sendi engsel. Sendi engsel itu tempatnya di antara lengan atas dan lengan bawah, kedua tangan, kemudian pangkal paha dan betis kanan dan kiri. Itu adalah sendi engsel, di mana sendi engsel itu ciri-cirinya adalah gerakannya satu arah, jadi ke depan saja. Jadi anak-anak diperhatikan sendi engsel itu antara lengan, siku ini biasanya disebut dengan siku kaki, kemudian di situ siku tangan. Itu sendi engsel, gerakannya satu. Sendi pelana itu di antara telapak tangan kemudian dan lengan bagian bawah. Itu sendi pelana, gerakannya 2 arah. Jadi
bisa di jari ibu jari itu gerakannya hanya ke depan dan ke samping, ke belakang juga bisa. Itu sendi pelana, jadi gerakannya dua arah. Kemudian sendi peluru itu letaknya di pangkal lengan atas kanan dan kiri, kemudian di situ pangkal paha kanan dan kiri, pangkal paha atas. Itu sendi peluru, jadi gerakannya ke beberapa arah. Kemudian sendi putar itu di antara lengan bawah dan telapak tangan kanan dan kiri. Itu hanya telapak tangan saja. Kemudian di situ kalau sendi kaku itu di antara betis, tulang betis dan pangkal telapak kaki, itu sendi kaku. Itu pembahasan kisi-kisi yang nomor 2. Kemudian pembahasan kisi-kisi yang nomor 3, disajikan data cara perkembangbiakan tumbuhan, peserta didik dapat menentukan cara perkembangbiakan tumbuhannya. Jadi disajikan datanya. Nah, mari kita perhatikan pada nomor 3. Nah, Pak Guru sudah perlihatkan di sini. Di nomor 3 ini ada beberapa tumbuhan. Kemudian Pak Guru beri nama. Setelah itu cara perkembangbiakannya. Gambar yang pertama itu adalah kentang. Kentang ini berkembang biak dengan umbi batang. Kemudian strawberry berkembang biak dengan geraki. Ciri-ciri geraki itu batangnya sulur itu adalah menjalar, kemudian di situ buahnya tidak berbiji. Kemudian gambar yang ketiga itu adalah umbi akar. Umbi akar itu pada ketela pohon. Gambar yang keempat itu geragi, rumput. Kemudian pisang itu tunas. Kemudian bawang itu umbi lapis. Kemudian jahe itu akar tinggal. Kemudian bambu itu tunas. Kemudian cocor bebek itu adalah tunas adventif, tunas pada daun. Kemudian di situ tumbuhan paku itu adalah spora. Kemudian wortel itu adalah umbi akar. Kemudian bakung itu adalah umbi akar. Itu kisi-kisi nomor 3. Jadi anak-anak tinggal melihat datanya, kemudian sebutkan perkembangbiakannya. Kemudian pada indikator yang keempat, yaitu disajikan data cara perkembangbiakan hewan, peserta didik dapat mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Mari kita lihat contoh soalnya. Kemudian di sini Pak Guru sudah berikan beberapa gambar dan pemilahannya juga, pengklasifikasiannya. Di situ ada kura-kura, ikan, ayam, burung, semuanya dengan bertelur. Bertelur itu disebut dengan ovipar. Kemudian ada sapi, kucing, kemudian lumba-lumba dan sebangsanya itu adalah hiu. Itu beranak atau biasa disebut dengan vivipar. Kemudian perkembang berikutnya adalah ovovivipar, di mana ovovivipar itu adalah perkembangbiakan secara bertelur, tapi di situ setelah menetas telur itu dikeluarkan sehingga di situ kelihatan melahirkan. Itu diadopsi oleh beberapa hewan, diantaranya adalah ular, kemudian kadal dan platypus. Jadi platypus itu adalah hewan mamalia satu-satunya mamalia laut yang perkembangbiakannya dengan cara ovovivipar. Itu kisi-kisi nomor 4. Kemudian kisi-kisi nomor 5, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi cara pelestarian hewan dan tumbuhan dengan benar. Oke, Pak Guru sebutkan di sini sudah. Di sini ada beberapa hewan, ada arwana, buaya muara, orangutan, ikan belida, burung rangkong. Kemudian di situ tumbuhannya rafflesia, bangkai, harimau, siamang. Hewan-hewan tersebut yang di atas ini, yang tadi saya sebutkan itu biasanya dilindungi dengan dengan mendirikan Suaka Margasatwa, di mana Suaka Margasatwa itu adalah tempat pelestarian hewan-hewan langka, hanya hewan saja. Kemudian kalau cagar alam itu tempat pelestarian hewan dan tumbuhan, itu cagar alam.
Jadi bisa dibedakan anak-anak, kalau suaka marga satwa itu hanya hewan saja, kalau cagar alam itu adalah hewan dan tumbuhan. Kemudian kebun binatang juga itu pelestarian juga. Kemudian kebun raya itu hanya melestarikan tumbuhan saja. Taman Nasional Komodo itu untuk melestarikan komodo saja. Itu pada kisi-kisi nomor 5. Kemudian kisi-kisi nomor 6, peserta didik dapat menyebutkan contoh daur hidup hewan dengan benar. Oke, perhatikan di sini Pak Guru berikan contoh. Di sini ada kupu-kupu, kemudian ada katak, kemudian di situ ada lalat. Di mana kupu-kupu ini daur hidupnya itu secara perkembangbiakannya melalui metamorfosis. Daur hidupnya dimulai dari telur, kemudian telur itu berubah menjadi larva, kemudian larva itu berubah menjadi pupa, kemudian pupa itu berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Jadi daur hidupnya ada 4, berarti metamorfosisnya sempurna. Kemudian katak, daur hidupnya dimulai dari telur juga, kemudian berudu. Setelah berudu katak muda atau katak berekor, kemudian setelah itu adalah katak dewasa. Kemudian yang ketiga, di sini Pak Guru berikan contoh lalat. Lalat itu daur hidupnya dimulai dari telur dulu, kemudian setelah telur jadi belatung. Belatung itu bisa disebut dengan larva, kemudian larva itu jadi pupa. Setelah pupa, maka perkembangannya menjadi lalat dewasa. Itu pembahasan kisi-kisi nomor 6. Kita lanjutkan ke pembahasan kisi-kisi nomor 7. Disajikan gambar organ pernapasan manusia. Peserta didik mengidentifikasi organ pernapasan manusia dan fungsinya dengan benar. Oke. Mari kita perhatikan contoh pengembangan bentuk kisi-kisinya. Ini Pak Guru sudah perlihatkan di sini ada gambar organ pernapasan manusia, di mana secara garis besar itu organ pernapasan itu dimulai dari hidung, kemudian trakea, kemudian paru-paru. Itu secara garis besar. Hidung itu adalah tempat masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Kemudian trakea itu adalah tenggorokan. Tenggorokan itu saluran masuknya udara menuju paru-paru. Kemudian paru-paru, di dalam paru-paru itu terdapat pertukaran O2. O2 itu adalah oksigen dan CO2 atau karbon dioksida. Jadi di antara 3 pilihan ini mungkin salah satu nanti akan keluar. Anak-anak tinggal menghafalkannya. Paru-paru fungsinya apa, hidung fungsinya apa, trakea fungsinya apa. Kemudian di situ kita lanjutkan ke kisi-kisi nomor 8. Kisi-kisi nomor 8 disebutkan disajikan data peserta didik dapat membandingkan ciri-ciri pubertas anak laki-laki dan perempuan dengan benar. Oke. Nah, Pak Guru sudah perlihatkan gambarnya, di mana ciri-ciri pubertas anak perempuan itu timbulnya rambut halus, ketiak dan kelamin. Kemudian 2, suara jadi melengking, payudara membesar. Yang keempat, timbul membesar. Anak laki-laki, ciri-ciri pubertasnya, ciri-ciri fisiknya, tumbuhnya rambut di bagian tertentu, tumbuh jakun, suara jadi membesar, tumbuhnya kumis, jambang, dan janggut, dan seterusnya. Jadi anak-anak aku nanti akan disediakan data, mungkin di situ data anak laki-laki, bisa saja data anak perempuan, kemudian ciri-ciri dari pubertas fisiknya perempuan itu seperti apa, laki-laki seperti apa. Tinggal dihafalkan saja. Kemudian kisi-kisi nomor 9. Peserta didik dapat menyebutkan cara menyikapi pubertas dengan benar. Oke. Nomor 9, cara menyikapi pubertas dengan benar. Mari kita lihat pengembangan dari kisi-kisinya. Pembahasan nomor 9. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menghadapi masa pubertas ialah sebagai berikut. 1. Bersikap tenang dan percaya diri. Yang kedua, bersikap jujur dan terbuka kepada orang yang dipercayai ketika terjadi perasaan yang tidak enak. Hal itu akan membantu memberi ketenangan dan jalan keluar. Yang ketiga, selalu menjaga kebersihan seluruh tubuh, karena pada tahap pubertas ini kelenjar keringatnya itu lebih
lebih daripada anak-anak. Jadi kebersihannya benar-benar dijaga. Nah, jadi salah dari 3 yang Pak Guru sebutkan ini, nanti di situ salah satunya akan keluar, tinggal anak-anak memahami dan menghafalkannya. Bagaimana menyikapi masa pubertas dengan benar. Kemudian kisi-kisi nomor 10, disajikan beberapa gambar pemanfaatan gaya peserta didik dapat menentukan jenis gaya yang bekerja dengan benar. Oke. Pengembangan dari kisi-kisi ini pada nomor 10 itu Pak Guru sudah berikan beberapa gambar di sini, tinggal anak-anak melihat, kemudian di situ menyimpulkan. Anak-anak mungkin tidak asing lagi pada gambar nomor 1 ini adalah gambarnya ketapel, di mana ketapel itu gaya yang dimiliki itu adalah gaya pegas, sehingga ketapel ini bisa digunakan dengan benar. Kemudian di situ ini adalah gaya listrik. Pernahkah kalian melakukan percobaan ini? Ini adalah penggaris yang dipusatkan di kepala, maka penggaris itu akan mengandung gaya listrik, sehingga di situ bisa menarik kertas-kertas kecil ke permukaan penggaris. Itu adalah gaya listrik. Kemudian gambar yang ketiga gaya gravitasi, di mana di sini ada gambar penerjun yang jatuh ke bawah. Berarti menandakan bahwa di situ ada gaya gravitasi bumi. Jadi buah jatuhnya itu pasti ke bawah karena di situ ada gaya gravitasi bumi. Kemudian gambar yang keempat gaya magnet, di mana ada seorang anak yang memegang magnet, kemudian magnet tersebut didekat dengan paku-paku, sehingga di situ paku-paku itu bisa ditarik oleh magnet tersebut. Kemudian gaya yang ketiga ada gambar seseorang yang mendorong almari, maka di situ gaya yang terjadi antara almari dengan lantai itu adalah gaya gesek. Namun di situ antara almari dengan seseorang tersebut itu gaya yang terjadi itu adalah ada gaya dorong. Bisa dipahami ya? Jadi antara almari dengan lantai itu adalah gaya gesek, antara almari dengan orang tersebut itu adalah gaya dorong. Kemudian di sini ada, kalau ada gambar nomor 5. Gambar nomor 5 ini disebut dengan gaya otot karena di situ orang ini menarik almari itu menggunakan tenaga. Tenaga itu berasalnya dari mana, Pak? Berasal dari otot. Sehingga gayanya bisa disebut dengan gaya otot. Itu pada pembahasan nomor 10. Kemudian kisi-kisi nomor 11. Disajikan gambar organ pencernaan manusia. Peserta didik dapat menyebutkan fungsi dari organ yang dimaksud dengan benar. Pencernaan. Oke, mari kita lihat pengembangan dari kisi-kisi tersebut pada nomor 11. Pada nomor 11 Pak Guru sudah memperlihatkan ada gambar di situ organ pencernaan manusia yang dimulai dari mulut. Kemudian di situ ada kerongkongan, kemudian di situ ada lambung, kemudian di situ ada usus halus dan usus besar, kemudian di situ yang terakhir ada anus, ada pembuangannya, tempat pembuangannya. Itu secara garis besar. Pada mulut, organ pencernaan itu terdapat di situ enzim petialin. Ini yang Pak Guru sebutkan ini adalah pencernaan secara kimianya saja ya. Di situ ada enzim petialin. Fungsi dari enzim petialin ini merubah amilum menjadi glukosa. Jadi amilum itu apa, Pak? Amilum itu adalah zat tepung menjadi glukosa, atau zat tepung itu biasa disebut dengan karbohidrat. Kemudian setelah makanan masuk ke dalam mulut, maka makanan itu akan melewati kerongkongan. Di dalam kerongkongan ini ada gerakan yang namanya gerakan peristaltik, yaitu meremas-remas makanan. Langsung saja dari kerongkongan makanan itu masuk ke dalam lambung. Di lambung ini ada 2 enzim. Yang pertama itu adalah pepsin dan yang kedua itu adalah renin. Pepsin renin ini ceritanya adalah biasanya Pak Guru singkat dengan enzim PR. PR itu kepanjangannya adalah pepsin dan renin, di mana pepsin dan renin ini ceritanya adalah tentang protein. Jadi pepsin itu mengubah
protein menjadi pepton, kemudian renin itu mengendapkan protein menjadi kasein. Itu ceritanya. Jadi kalau dalam lambung itu adalah protein. Kemudian yang kedua itu adalah setelah lambung, maka di situ makanan itu masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus itu terdapat 3 enzim. Kalau Pak Guru singkat itu enzim yang ketiga itu adalah ATL, amilase, tripsin, lipase. Fungsinya itu kalau amilase, amilo menjadi maltosa, kalau tripsin itu adalah protein menjadi asam amino, kemudian lipase lemak menjadi asam lemak. Enzim-enzim yang terdapat dalam usus halus tersebut itu dihasilkan oleh getah pankreas. Pankreas itu letaknya di sini. Kemudian setelah dari usus halus, makanan itu masuk ke dalam usus besar, dibusukkan, diserap air-airnya yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Jadi anak-anakku silakan di situ dipelajari enzim yang ada dalam mulut itu adalah petialin, fungsinya adalah merubah amilum menjadi glukosa. Kemudian di dalam lambung itu ada PR, pepsin dan renin. Itu enzimnya. Pokok ceritanya pada lambung itu ceritanya adalah enzim yang merubah dan mengendapkan protein. Jadi kalau ada pertanyaan protein, maka di situ anak-anak tinggal di lambung gitu saja. Kemudian pada kisi-kisi nomor berikutnya yaitu nomor 12. 12 itu disajikan gambar beberapa tumbuhan, peserta didik dapat menentukan cara beradaptasi dengan benar. Jadi cara adaptasinya tumbuhan. Oke, kita perhatikan pengembangan dari kisi-kisi tersebut. Nomor 12, Pak Guru sudah tampilkan beberapa tumbuhan, tinggal anak-anak menyebutkan cara adaptasinya seperti apa. Jati itu adaptasinya kalau pada musim kemarau itu biasanya meranggaskan daunnya atau menggugurkan daunnya. Itu nomor 1. Nomor 2 ini adalah gambarnya kaktus. Kaktus itu hidup di daerah xerophit atau di daerah panas ya. Dimana di bagian batang kaktus itu ada duri yang tajam-tajam. Fungsinya adalah melindungi diri dari pemangsa. Kemudian yang ketiga, kantong semar. Kantong semar itu di dalamnya di situ ada cairan. Fungsinya adalah memikat serangga sehingga di situ jatuh ke dalamnya, kemudian diserap nitrogennya. Kemudian bambu, cara adaptasinya adalah di batang bambu itu ada bulu-bulu halus yang kalau dipegang itu bisa menyebabkan gatal. Dan fungsi dari adaptasi itu melindungi diri pada bambu. Kemudian mawar, di batang mawar itu ada duri, fungsinya adalah melindungi diri. Kemudian putri malu itu melindungi dirinya dengan cara peka terhadap sentuhan atau touch. Ya, touch. Jadi touchscreen ya, layar sentuh. Kalau touchscreen layar sentuh. Peka terhadap sentuhan, jadi kalau disentuh itu daunnya biasanya mengatur. Kemudian Rafflesia nomor 7, Rafflesia itu mengeluarkan bau busuk. Jadi untuk mengeluarkan bau busuk itu adalah untuk memikat lalat kemudian serangga sehingga di situ bisa hinggap dan membantu penyerbukan dari bunga Rafflesia tersebut. Kemudian enceng gondok, gambar yang ke-8, fungsinya enceng gondok itu memiliki batang yang berongga. Fungsinya adalah agar tidak tenggelam saat berada di atas air. Kemudian teratai itu cara adaptasinya adalah daunnya berbentuk lebar dan tipis. Fungsinya adalah menyerap panas sebanyak-banyaknya. Kemudian pada gambar nomor 10 ini adalah Venus. Venus itu fungsinya adalah di situ ada duri-duri di pinggirnya. Jadi ketika Venus itu membuka, maka di situ ketika ada serangga yang hinggap di sana, maka di situ akan secara tiba-tiba
daun Venus itu akan mengatup sehingga di situ serangga tersebut bisa mati dan diserap nitrogennya. Di sini ada pohon bakau. Pohon bakau itu biasanya tumbuh di habitat pinggir laut atau pantai, di mana bakau itu ada akar, namanya adalah akar nafas pneumatofora. Jadi fungsinya adalah menyerap oksigen sebanyak-banyaknya. Kemudian yang terakhir itu adalah gambar bunga bangkai. Bunga bangkai itu biasanya baunya yang menyengat sehingga di situ menarik perhatian lalat dan serangga untuk hinggap kemudian membantu penyerbukan dari bunga tersebut. Itu pengembangan. Nanti anak-anak akan disediakan beberapa data, kemudian anak-anak menyebutkan satu persatu yang benar pada adaptasi tumbuhan tersebut itu apa. Kemudian kita ke kisi-kisi nomor 13, yaitu disajikan data beberapa hewan dan cara adaptasinya, serta peserta didik dapat menentukan beberapa contoh hewan dan cara adaptasinya dengan benar. Jadi akan ada data beberapa hewan, kemudian anak-anak diminta adaptasinya seperti apa. Seperti ini. Pembahasan nomor 13. Di sini ada gambarnya terenggiling. Terenggiling itu biasanya menggulung atau melungker ya untuk melindungi diri. Jadi ketika situasinya terancam, maka di situ secara spontan dia akan menggulungkan tubuhnya. Kemudian yang kedua, gambar berikutnya itu adalah gambarnya landak. Di situ ada duri-duri. Ada duri-duri, fungsinya adalah untuk melindungi diri. Kemudian gambar yang ketiga, di situ ada singgung. Singgung ini adaptasinya adalah mengeluarkan bau yang busuk sehingga di situ ketika dalam keadaan terancam dia tidak dimangsa oleh pemangsanya. Kemudian gambar yang terakhir itu adalah gambar bunglon, di mana anak-anak sudah tahu bahwa bunglon itu ciri khususnya ada adaptasinya itu adalah menyamarkan warna tubuhnya dengan warna lingkungannya. Kemudian selanjutnya adalah kisi-kisi nomor 14. Mari kita perhatikan kisi-kisi nomor 14. Nomor 14 itu ada pernyataan disajikan data beberapa tumbuhan. Peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri tumbuhan dan hewan berdasarkan habitatnya dengan benar. Jadi ciri-cirinya berdasarkan habitatnya. Di situ akan disediakan apa itu tumbuhan, apa itu hewan. Mari kita perhatikan hasil pengembangan dari kisi-kisi tersebut. Nah, di situ Pak Guru fokus pada tumbuhan saja, jadi tinggal anak-anak menghafalkan atau memahami habitat dan ciri khusus dari tumbuhan-tumbuhan yang Pak Guru sebutkan ini. Kemudian nomor berikutnya yaitu nomor 15, disajikan gambar beberapa alat elektronik. Peserta didik dapat menentukan perubahan energi yang dimanfaatkan dengan benar. Jadi alat elektronik. Kita perhatikan di situ, Pak Guru sudah perlihatkan di sini pada nomor 15 ini pengembangannya adalah ada gambar bor listrik, kemudian mesin jahit, blender, mixer, gerindra tangan, mesin cuci, kipas angin, gerindra potong. Di sini perubahan energinya pada bor listrik. Pernah melihat bor listrik? Bor listrik itu dari listrik menjadi gerak karena di situ ujung bornya bergerak sehingga di situ bisa menembus papan kayu. Kemudian di situ pada mesin jahit listrik ya. Jadi pasti di situ dayanya didapatkan dari listrik kemudian dirubah menjadi gerak karena di situ jahit. Blender juga begitu, dari
listrik dirubah menjadi gerak. Kemudian mixer sama, listrik jadi gerak. Gerindra potong, listrik jadi gerak. Kipas angin, listrik jadi gerak. Mesin cuci, listrik jadi gerak. Gerindra tangan, itu listrik jadi gerak. Mungkin gambar-gambar yang lain juga ada di samping dari perubahan listrik jadi gerak, seperti TV itu listrik menjadi gambar atau listrik menjadi cahaya, itu pada lampu. Kemudian di situ perubahan pada radio, perubahan energinya itu dari listrik bisa menjadi suara. Sound juga seperti itu, listrik jadi suara. Mungkin pada pembahasan kali ini itu hanya sampai pada kisi-kisi nomor 15 saja. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas nomor 16 sampai 30 karena soalnya hanya ada 30 soal, itu pun adalah pilihan ganda. Hanya itu dari pembahasan hari ini yang bisa Pak Guru sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.